Sahabat, kita berjumpa dalam acara Labirin Kehidupan. Kami bacakan karya tulis Pendeta Yowas Adi Prasetya. Kali ini dengan judul Pada Mulanya, Penciptaan dan Inkarnasi. Saya Uli Manalu. Sahabat, dari mana kita dapat mulai mempercakapkan pentingnya keseharian bagi hidup spiritual kita? Tampaknya penciptaan menjadi titik awal yang paling logis untuk hal ini. Pemahaman Kristiani tentang penciptaan memberikan sebuah dasar yang kokoh bagi sebuah spiritualitas sehari-hari, yaitu dengan memahami bahwa waktu itu sendiri adalah bagian dari penciptaan. Berbeda dari kekekalan yang menjadi milik Allah yang khas, waktu merupakan atribut khusus ciptaan. Hanya ciptaan yang terikat oleh waktu. Allah tidak terikat waktu, Ia mengikat waktu. Allah melampaui waktu dan menguasai waktu dengan kekekalannya. Keberlangsungan waktu dialami paling jelas melalui pergantian hari. Kejadian 1 berkisah tentang tindakan ilahi yang mencipta semesta alam dalam keteraturan yang ditandai oleh proses penciptaan dari hari ke sehari. Sebelum akhirnya Allah berhenti pada hari ke-7, yaitu Sabat. Secara jelas kisah itu dimulai dengan sebuah pernyataan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat 1. Artinya hendak ditandaskan bahwa awal dari segala sesuatu adalah Allah itu sendiri. Allah lah yang memungkinkan segala sesuatu terjadi. Sebenarnya di dalam Alkitab terdapat bagian lain yang juga berbicara mengenai ihwal terjadinya dunia dengan mempergunakan langgam pada mulanya. Bagian itu adalah pembukaan Injil Yohanes yang dimulai dengan sebuah pernyataan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Jika kita mempersandingkan keduanya bersama-sama, kita akan mendapatkan inspirasi yang menarik. Sahabat, di satu sisi, kekristenan meneruskan iman bangsa Israel, yaitu bahwa Allah adalah pencipta segala sesuatu. Namun di sisi lain, ia juga mengajukan cara pandang berbeda, yaitu bahwa Allah menciptakan semesta ini melalui dan di dalam Sang Firman, yaitu Kristus. Ayat 3 dari pembukaan Injil Yohanes menegaskan hal tersebut. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Anda bisa membandingkan dengan Kolose 1 ayat 15-16. Teks ini mempersaksikan bahwa segala sesuatu tercipta di dalam Kristus. Yang dimaksud dengan segala sesuatu ini tentulah seluruh ciptaan. Dalam bahasa Kejadian 1 dipakai ungkapan yang berbeda dengan maksud yang sama, yaitu langit dan bumi. Sahabat, baik pada masa penulis Kejadian 1 maupun Injil Yohanes hidup, tentu pengetahuan mengenai apa yang dimaksud dengan segala sesuatu atau langit dan bumi terbatas pada apa yang dapat diamati oleh para penulis itu. Saat itu belum ada alat sejenis teleskop Hubble yang mampu menangkap galaksi-galaksi yang berjarak jutaan tahun cahaya. Namun kedua penulis memang tidak sedang membuat sebuah pengamatan ilmiah sebagaimana kita kenal sekarang. Mereka memproklamasikan iman mereka bahwa segala sesuatu pastilah berawal dan Allah di dalam Kristuslah pengawal semuanya itu. Karena itulah apa yang diawali Allah pastilah baik. Dengan demikian ditolaklah mentah-mentah pandangan dualisme, yaitu paham yang memisahkan yang rohaniah atau spiritual dan yang jasmaniah atau material. Sebab pandangan ini menyayat sebuah prinsip bahwa kebaikan dan rahmat ilahi dapat ditemukan di dalam segala sesuatu yang tercipta. Celakanya, orang-orang Kristen ternyata seringkali malah menyukai pemikiran yang dualistis ini daripada dengan penuh ketekunan mempercayai teks Alkitab tersebut. Penghargaan Allah di dalam Sang Firman pada segala sesuatu yang material lebih menguat lagi ketika pada ayat 14 dinyatakan, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sang Firman yang mengambil bagian dalam kekekalan dan keilahian Sang Bapa itu kini menjadi manusia.
Dalam bahasa aslinya malah dikatakan bahwa Sang Firman itu menjadi daging. Dalam bahasa Yunani sarx. Bagi iman Kristen, dengan demikian tidak yang memalukan dengan daging atau fisik, sebab Sang Firman itu pun merengkuhnya dan menjadikannya hakikat dirinya sendiri untuk bersanding bersama dengan hakikat keilahiannya. Sahabat, kisah penciptaan di dalam Kejadian 1 pertama-tama berbicara tentang penciptaan selama 6 hari dan bukan tentang Sabat pada hari ke-7. Maka dari sudut pandang tersebut, 6 hari non-Sabat tentulah jauh lebih penting daripada 1 hari Sabat. Bahkan hari Sabat menemukan makna pentingnya hanya ketika ia terkait dengan 6 hari lainnya. Lebih dari itu, karena selama 6 hari semesta mengalami kuasa kreatif Allah, maka keseharian adalah tempat yang paling jelas bagi ciptaan untuk berjumpa dengan Allah. Lantas pada hari ke-7, manusia diundang untuk menikmati Sabat, artinya rehat atau undur, dan mengizinkan seluruh semesta menjadi dirinya sendiri tanpa harus berproduksi untuk kepentingan manusia. Sudut pandang lain yang juga sama pentingnya adalah bahwa Allah menegaskan semua yang diciptakannya selama 6 hari itu ternyata tidak berwajah jahat. Sebaliknya semua yang diciptakannya itu dilihat dan disapa baik oleh Allah. Bahkan seluruh ciptaan sebagai satu kesatuan dipandang sungguh amat baik. Kejadian 1 ayat 31. Dari teks inkarnasi di dalam Yohanes 1, sahabat, kita belajar bahwa spiritualitas sehari-hari juga mendapatkan maknanya yang mendalam pada Kristus yang menjadi manusia. Inkarnasi adalah bukti penghargaan Allah pada keseharian, materialitas, dan tubuh. Sang anak atau Sang Firman begitu menghargai kemanusiaan hingga ia mengambil hakikat kemanusiaan menjadi bagian dari identitasnya. Ia menjadi manusia seutuhnya dalam kesehariannya. Jadi, hidup sehari-hari yang dijalani secara konkret di dalam tubuh kita sesungguhnya adalah sebuah tempat pernyataan ilahi. A place of epiphany. Rahmat Allah yang berinkarnasi di dalam Kristus merangkul dan menggenggam ciptaan ini dengan janji bahwa Ia akan selalu memelihara dan memperbaruinya. Sayang sekali banyak orang Kristen khususnya di kalangan Protestan yang meyakini bahwa dosa sudah membuat ciptaan itu sedemikian korup dan rusaknya sehingga dunia sama sekali berada di luar rahmat ilahi. Dampak terburuknya, mereka beranggapan bahwa gereja dibutuhkan sebagai komunitas alternatif yang berfungsi sebagai tempat singgah sementara bagi manusia sebelum mencapai tempat baru yang terpisah dari dunia ini yang kerap kita sebut dengan nama surga. Maka tak heran orang-orang Protestan kerap membayangkan dunia berdosa sebagai tempat yang mengerikan dan berbahaya yang hanya kita singgahi untuk sementara. Bergaul dengan dunia sama artinya dengan bergaul dengan dosa. Sahabat, berbeda dari imajinasi Protestan tersebut, imajinasi Katolik tentang dunia justru lebih positif. Mereka pada umumnya tetap mempertahankan keyakinan bahwa Allah dengan setia merahmati seluruh ciptaan, terlepas dari dosa. Dosa tidak cukup kuat untuk mengubah status ciptaan sebagai grace nature bagi spiritualitas Katolik. Dunia adalah rumah yang harus didiami dan dipelihara sehingga kita diundang untuk bersikap betah di dalam dunia ini, seberapapun rusaknya dunia ini. Spiritualitas sehari-hari dari sudut pandang penciptaan dan inkarnasi menandaskan bahwa hidup sehari-hari merupakan perjuangan tanpa henti untuk ikut serta ke dalam karya Allah dalam mencipta ulang, mengubah kekacauan menjadi harmoni, mengubah kekosongan menjadi hidup yang bermakna. Sahabat, sejak penciptaan dan menajam pada inkarnasi, seluruh percakapan kita tentang semesta tidak pernah boleh menggeser kehidupan kita dari dunia yang Allah ciptakan dengan baik dan indah itu. Narasi penciptaan yang sehat
seharusnya menghalangi orang percaya untuk tergoda pada lokasi lain sebagai tujuan abadi. Itu berarti, misalnya pemahaman kita mengenai surga harus dilekatkan pada dunia. Surga tidak boleh dipahami sebagai sebuah tempat alternatif di luar dunia. Namun surga adalah dunia yang tadinya rusak, yang akan diperbaharui dan dimuliakan. Di antara penciptaan dulu dan semesta baru kelak terbentanglah keseharian sebagai kancah perjuangan untuk berpartisipasi ke dalam misi Allah yang memperbarui segala sesuatu itu. Wahyu 21 ayat yang kelima. Demikian labirin kehidupan. Bagi sahabat yang membutuhkan naskah cetak lengkap, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda bersama kami. Sampai jumpa.